Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Di pagi hari, Takeo datang ke taman ketemu Yamato, bertujuan menyatukan Yamato dan Suna. Tapi di pertemuan itu, Yamato terlihat lebih manis dari biasanya. Yamato membawakan kue dari hasil pembuatannya sendiri. Yamato senang karena setiap dia buat kue dan dikasih ke Takeo, kue itu selalu habis. Mereka pun saling ngobrol. Dan Takeo selalu saja membahas tentang Suna yang masih jomblo, setia, pintar, dan tampan. Takeo menjamin Yamato bahagia bersama Suna karena dirinya berteman bersama Suna sejak umur 3 tahun. Walaupun Takeo mempunyai perasaan ke Yamato, tapi dirinya harus bisa merelakannya karena mereka sangatlah cocok. Takeo masih menganggap kalau dirinya hanyalah raksasa merah yang tidak pantas dengan wanita manis seperti Yamato. Dia hanya ingin orang yang dia sayangi tersenyum walau hatinya terluka. Tapi di luar dugaan, ketika Takeo menengok Yamato, dirinya menangis dan langsung pamit pergi meninggalkan Takeo. Dengan kejadian itu, Takeo bingung dan mengapa Yamato bisa menangis. Takeo langsung pergi ke rumah Suna. Dirinya mengira Suna melakukan hal buruk ke Yamato. Suna menjawab, dirinya tidak melakukan apapun. Takeo masih bingung kenapa Yamato menangis ketika dirinya membicarakan tentang Suna. Suna menjelaskan betapa bodohnya Takeo karena Yamato aslinya suka kepada Takeo. Takeo yang mendengar penjelasan Suna masih tidak percaya, karena tidak mungkin Yamato gadis manis seperti dirinya suka kepada Takeo yang bisa dibilang fisiknya mirip seperti bapak. Suna menceritakan ketika mereka mengembalikan HP di taman. Saat itu Takeo tiba-tiba pergi ke toilet. Di saat itulah Yamato bertanya ke Suna, apakah Takeo mempunyai pacar? Dia sangatlah keren, tidak mungkin kalau dirinya masih jomblo, kata Yamato. Suna menjawab dirinya tidak mempunyai pacar. Yamato yang mendengar itu terkejut dan senang mendengar kalau Takeo masih jomblo, sehingga dirinya bisa bersama Takeo. Dirinya sangat senang kalau bisa bersama Takeo. Di mata Yamato, Takeo terlihat seorang yang sangat keren. Takeo yang mendengar cerita Suna, dia masih gak percaya, karena dulu saat di kamarnya, Yamato ikut pamit ketika Suna pamit pulang. Suna menjelaskan lagi betapa bodohnya temannya ini, karena Yamato ikut pamit karena dirinya terlalu gugup saat berduaan saja dengan Takeo. Dan Suna ngomong ke Takeo, dirinya apa pernah berbohong kepada temannya sendiri. Dan kemarin-kemarin Takeo hanyalah suka ke gadis yang buruk. Semua gadis yang disukai Takeo selalu berkata buruk tentang Takeo saat gadis itu bersama Suna. Karena itu Suna tidak mau berkencan dengan gadis yang menjelekkan sahabatnya sendiri. Karena baru pertama Takeo disukai gadis, dia merasa bingung. Takeo masih tidak percaya Yamato suka kepada dirinya. Dia baru percaya kalau mendengarnya langsung. Tapi tiba-tiba Yamato datang ke rumah Suna. Takeo langsung bersembunyi di bawah tempat tidur walaupun kegedean badannya. Yamato datang ke Suna, menceritakan semuanya tentang Takeo yang selalu saja menceritakan Suna ketika dirinya bersama. Suna mempertanyakan ke Yamato, apa sudah menyerah? Tapi Yamato masih ingin mencoba lagi, karena pria seperti Takeo tak akan pernah datang 2 kali. Suna menyuruh Yamato mengucapkan perasaan Yamato ke Takeo dengan sejelas-jelasnya. Suna menghampiri Takeo yang bersembunyi, bahwa dirinya membuktikan kalau apa yang diucapkannya benar-benar jujur. Dia menyuruh Takeo juga mengucapkan perasaannya ke Yamato juga. Yamato yang melihat Takeo bersembunyi memarahi Suna karena sudah mempermainkan perasaannya. Suna menjelaskan kalau Takeo takkan paham sebelum dirinya dengar sendiri. Takeo dan Yamato akhirnya mengatakan isi hatinya. Hari pun berganti. Suna dikasih hadiah sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyatukan mereka. Yamato menceritakan ke Suna kalau dirinya mempunyai teman yang luar biasa di sekolahannya. Suna langsung menolaknya. Takeo tidak mau kalau Suna kesepian karena Takeo sekarang sudah punya pacar. Tapi Suna mengucapkan melihat Takeo yang senang sudah membuat Suna bahagia. Takeo mengingat kejadian di SD dulu, karena Suna mirip sekali dengan raksasa biru. Tentang persahabatannya dengan raksasa merah membuat ibu-ibu yang menonton menangis. Yamato ingin mendengar ceritanya. Takeo pun menceritakan
Dahulu kala tinggal sesosok raksasa merah yang baik hati. Sendiri di gunung, berteman dengan manusia adalah cita-citanya. Namun, mereka takut dengan raksasa tersebut dan menjauhi darinya. Raksasa merah pun sedih karenanya. Tapi temannya si raksasa biru berkata, kalau dia akan mengacak-acak desa, kemudian menyuruh raksasa merah untuk mengalahkannya. Raksasa biru berpikir apabila raksasa merah melakukan itu, mereka para manusia akan berpikir ulang sehingga mereka bersedia berteman dengan raksasa merah. Maka pergilah raksasa biru ke desa, kemudian mengacak-ngacak, tetapi tetap berhati-hati agar tidak ada yang terluka. Lalu datanglah raksasa merah untuk menyelamatkan desa. Dia mengalahkan raksasa biru dan membuatnya lari. Sejak kejadian itu, membuat penduduk desa mulai percaya pada raksasa merah dan mulai berani bertamu ke kediamannya. Semenjak pertemanan dengan manusia, setiap hari hidupnya merasa bahagia. Namun dia mulai khawatir karena raksasa biru sama sekali tak pernah main ke rumahnya. Jadi dia pergi ke rumah raksasa biru, mendaki gunung melewati lembah. Itulah jalan menuju rumah sang raksasa biru. Tapi sesampai di sana, dia hanya menemukan sepucuk surat yang ditinggal raksasa biru. Surat itu berisi, "Selamat, akhirnya kau bisa berteman dengan manusia. Jika orang-orang tahu aku ini temanmu, maka mereka akan membencimu dan tak akan percaya lagi padamu." Raksasa biru pergi berkelana tanpa mengucapkan salam perpisahan kepada raksasa merah. Cerita pun selesai. Yamato yang mendengar cerita itu terharu. Tapi beda dengan Suna. Suna menganggap cerita itu hal yang wajar. Soalnya mereka itu berteman. Tidak ada salahnya membuat teman kita bahagia. Hal itu sangatlah wajar. Takeo menjelaskan mengapa dirinya bisa berteman dengan Suna. Semua itu bukan karena mereka bertetangga sejak kecil, tapi karena mereka bisa menjaga satu sama lain dan saling bisa melengkapi akan kekurangan mereka.